Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Fitriani, angkatan 33, kelompok 3, nomor daftar hadir 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer di tempat saya bekerja. Uraian tugas nutrisionis berdasarkan Kepmenkes nomor 23 tahun 2001. Yang pertama, menganalisis data gizi, makanan, dan dietetik. Yang kedua, melakukan konsultasi dan penyuluhan gizi. Yang ketiga, memantau konsultasi diet khusus. Standar khusus meliputi sasaran dan jumlah diet. Identifikasi isu yang ada di tempat kerja instalasi gizi. Yang pertama, belum mencukupi ahli gizi yang khusus ke ruangan pasien. Yang kedua, belum optimalnya konseling dan edukasi gizi. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan hygiene sanitasi penjamah makanan. Yang keempat, kurangnya kepatuhan diet pasien setelah keluar rumah sakit. Yang kelima, kurangnya sirkulasi udara di ruang produksi sehingga ruang produksi panas. Analisis isu teknik menggunakan APKL. Di sini didapatkan skor tertinggi pada belum optimalnya konseling dan edukasi gizi dengan skor 17 skala prioritas yang pertama. Yang kedua, kurangnya kepatuhan diet pasien setelah keluar rumah sakit dengan skor 15. Yang ketiga, belum mencukupi ahli gizi khusus untuk keruangan dengan skor 14. Selanjutnya dilakukan menggunakan teknik USG, urgency yang mendesak, dan S-nya seriousness, G-nya growth, pertumbuhan, yang paling tinggi pada skor 13 yang belum optimalnya konseling dan edukasi gizi. Selanjutnya, kurangnya kepatuhan diet pasien setelah keluar rumah sakit dengan skor 12. Yang ketiga, belum mencukupi ahli gizi khusus ke ruangan dengan skor 11. Di sini ada fishbone diagram yang penyebabnya dari segi lingkungan, wali pasien tidak menyimak saat dilakukan konseling gizi, dan yang kedua, kurangnya dukungan keluarga saat diberikan konseling gizi, bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, tidak ada dukungan dari keluarga, jadi konseling gizinya tidak optimal. Yang kedua, kemampuan dari segi informasi gizi masih banyak berdasarkan mitos-mitos dan budaya di masyarakat yang berkembang. Ketika diberitahu, masih antusiasmenya masih rendah. Dari segi sistem, masih menggunakan media cetak berupa leaflet yang mana kadang leafletnya hilang atau lupa menaruh sehingga kurang optimal dalam konseling gizinya. Yang kedua, konsultasi tatap muka hanya 1 kali apabila status gizi pasiennya yang normal. Dari segi supplier atau pemasok, kurangnya pengetahuan gizi dan terbatasnya akses pengetahuan terhadap gizi. Analisis SWOT, dari segi kekuatan, kepercayaan masyarakat terhadap FS masih tinggi. Yang kedua, di rumah sakit juga ada bagian tim teknologi informasi. Yang ketiga, jumlah ahli gizi 21 orang. Kelemahannya, yang pertama, terbatas fasilitas komputer di instalasi gizi. Yang kedua, waktu yang terbatas saat memberikan konseling gizi. Yang ketiga, jumlah ahli gizi cukup banyak, tetapi berbagi tugas sehingga masih kurang. Yang selanjutnya, jumlah pasien dan ruang rawat inap yang banyak sehingga konseling gizi tidak optimal. Peluang dari segi era digitalisasi, semuanya diharapkan mengikuti perkembangan zaman sehingga mengurangi penggunaan kertas saat edukasi. Yang kedua, masyarakat menyukai kemudahan akses. Yang ketiga, anggaran rumah sakit yang memfasilitasi instalasi gizi. Ancaman tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah, dan masyarakat yang sebagian besar masih ada yang tidak melek teknologi. Strategi berdasarkan kekuatan dan peluang. Yang pertama, berkolaborasi dengan tim bagian teknologi informasi RS untuk pembuatan aplikasi. Yang kedua, ahli gizi berperan dalam penyampaian aplikasi edukasi digitalnya nanti di setiap ruangan.
Selanjutnya, strategi berdasarkan kelemahan dan peluang. Yang pertama, kita menambah fasilitas komputer di instalasi gizi. Yang kedua, pembuatan aplikasi digital. Yang ketiga, pembagian tugas dalam pembuatan aplikasi gizi digital di setiap ruangan. Strategi berdasarkan kekuatan dan ancaman. Yang pertama, survei dalam pemberian kuesioner tentang keefektifannya sehingga dapat dievaluasi hasilnya nanti. Yang kedua, ahli gizi menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi bukan hanya kepada pasien, tetapi juga kepada keluarga pasien. Selanjutnya, strategi berdasarkan kelemahan dan ancaman. Yang pertama, kolaborasi dengan tim bagian teknologi DRS. Yang kedua, penambahan ahli gizi di ruangan. Pemecahan masalah. Yang pertama, pembuatan aplikasi gizi digital yang mudah diakses, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga konseling gizi dapat lebih efektif dan efisien. Yang kedua, edukasi gizi diberikan kepada keluarga sebagai pendukung keberhasilan diet yang diberikan. Terima kasih.